Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rehan Anugrah dari kelas 12 IPS 3 ingin menjelaskan beberapa sejarah akuntansi dari dunia hingga Indonesia. Mengetahui sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia secara lengkap. Sebelum mempelajari sejarah akuntansi, Anda terlebih dahulu harus mengetahui pentingnya akuntansi. Nah, akuntansi menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat penting untuk diajarkan karena konsekuensi keilmuannya sangat bagus dan terutama yang terkait dengan peraturan-peraturan keuangan. Logika sederhananya adalah apa jadinya dunia ini jika tidak ada uang, walaupun tujuan hidup tidak semata-mata untuk uang. Nah, apalagi saat ini karena sistem Banner sudah tidak laku karena semuanya sudah bisa diukur dengan uang. Pertama, sejarah akuntansi di dunia. Penemu pertama teori akuntansi di dunia. Nah, menurut sejarahnya, akuntansi ini muncul pertama kali pada tahun 1494, yang mana di kala itu ada seorang matematikawan yang bernama Luca Paciolo yang berhasil membukukan peralatan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Nah, buku yang dicetak oleh Luca Paciolo ini sekaligus pembuka agama. Ini yang diberi nama atau judul Summa de Arithmetica Proportione et Proportionita. Nah, isi dari buku tersebut adalah mengenai metode pembelajaran yang mengelola keuangan yang dibuat khusus untuk para usahawan di kala itu. Munculnya sistem pembukuan berpasangan. Pada awalnya, kemunculan akuntansi masih belum diberi nama itu, melainkan disebut dengan istilah sistem pembukuan berpasangan. Nah, awal munculnya sistem ini ditemukan pertama kali di Eropa Barat, karena memang di sanalah si penemu pertama menyebarkannya sebagai pembelajaran kepada pebisnis. Karena namun beberapa waktu kemudian sistem pembukuan berpasangan mulai dikenal di banyak negara-negara besar yang lainnya, bahkan negara Amerika Serikat juga menggambar menggunakannya sekaligus dengan nama yang berbeda. Nah, di Amerika Serikat pembukuan disebut dengan sistem Anglo-Saxon. Kemudian yang ketiga, munculnya teori accounting atau akuntansi. Nah, di abad ke-19, Amerika Serikat mempatenkan teori Anglo-Saxon 2 menjadi teori yang lebih konferensif, yaitu disebut dengan istilah teori accounting. Dan ini yang dianggap jika bakal lainnya, teori akuntansi modern. Dan teori ini mulai mengembang pesat di awal abad 20, di mana di kala itu Amerika Serikat sudah mengenal komputer yang membuat pengaplikasian menjadi lebih mudah. Kemudian, maka dari itu, saat ini bisa ditemukan teori akuntansi sebagai disiplin ilmu pengelolaan keuangan yang kompleks dan second final, karena segala bentuk pengelolaannya finansial dari internal hingga komputer ada di sana. Kemudian yang keempat, sejarah akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia dinyatakan muncul pertama kali sejak abad ke-1642, yang dimana kala itu masyarakat tradisional sudah mengenal pencatatan keuangan, termasuk kalkulasi laba rugi. Dan negara yang dianggap pertama kali menanamkan konsep akuntansi ini yaitu Belanda, Portugis, dan Spanyol. Kemudian yang kelima, akuntansi mulai diterapkan di Indonesia. Nah, sekalipun sudah lama masyarakat mengenal sistem pencatatan keuangan karena banyak belajar dari pedagang, ilmu-ilmu ini benar diterapkan pada tahun 1942. Bahkan dalam bukti-bukti sejarah yang ditemukan, ternyata akuntansi ini pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1747. Namun teori ini masih dilaksanakan secara pasien saja, bahkan dianggap teori akuntansi yang dipakai tidak terlalu utuh dan jelas. Baru pada tahun 1870 akuntansi mulai dijalankan dengan lebih serius, maka banyak sekali investor asing
terutama Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Maka dari itu, demi keteraturan finansial, teori akuntansi ini pun mulai digunakan di tanah air. Keenam yaitu perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejak saat itu, teori akuntansi boleh berkembang di Indonesia. Bahkan pada tahun 1952, perguruan tinggi mulai mengajarkannya kepada mahasiswa, yang dimana kala itu masih satu Universitas Indonesia yang mengampu, itu Universitas Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1957. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk memadai dan membimbing perkembangan akuntansi secara mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Dan yang terakhir, sejarah pemberian gelar akuntansi di Indonesia. Menurut sejarahnya, gelar pertama kali dimasukkan ke dalam regulasi pada tanggal 23 Desember 1957. Nah, ini termasuk di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954, yang mana regulasi ini berfungsi untuk mengatur pemberian gelar akuntan kepada sarjana akuntansi maupun kepada ahli sejenis. Perlu diketahui, di kala itu yang menurunkan regulasi tersebut bukan pemerintah, melainkan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Organisasi inilah yang mana perkembangannya selanjutnya berhasil menjaga akuntansi di Indonesia tetap dilakukan dan dijaga intensitas keilmuannya. Bahkan dalam perkembangannya, organisasi ini mengemukakan organisasi baru yang disebut dengan Seksi Akuntan Publik. Ini dibuat pada tahun 1978. Sedangkan organisasi yang kedua adalah Seksi Akuntan Pendidik yang dirilis pada tahun 1980. Demikian penjelasan singkat saya dari sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia. Apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.